Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Alhamdulillah alamin, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat bersilaturahmi hingga kita semuanya bisa berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat beserta salam semoga telah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman IPMI semuanya, para jamaah di Tokyo, di Osaka, Fukushima, dan Okayama, dan dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah memasuki rangkaian acara yang kedua, Tabligh Akbar IPMI, Safari Dakwah Tabligh Akbar IPMI tahun 2022. Tentu saja kita hadirkan Dr. Gamal Said, yang mana beliau alhamdulillah pada pertemuan kedua bisa membersamai kita, khususnya di Tokushima. Insya Allah jangan lewatkan kajian-kajian berikutnya besok di Okayama ataupun lusa di Tokyo. Baiklah teman-teman semuanya, agar kajian kita berkah, malah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Kang Agun, waktu penuhnya saya persilahkan. Azan. Mohon maaf, untuk pembacaan suci Al-Quran akan dibacakan oleh Kang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kok dari itu? Iya. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. ثم بعثناهم لنعلم أي
الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ya Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu bagi kami dalam urusan kami. Doa itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Kang Ajam yang telah membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang Kang Ajam baca Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan. Begitu pula kita yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah balas pula dengan berlipat-lipat kebaikan. Baiklah, para jamaah semuanya, para jamaah IPMI semuanya, kita masuk ke acara selanjutnya. Yaitu sebelum itu ya alhamdulillah ya acara Tabligh Akbar Sabar Dakwah tahun 2022 kali ini yang pastinya banyak disupport dan didukung oleh teman-teman komunitas dan beberapa sponsor yang telah masuk demi mendukung acara Tabligh Akbar pada tahun ini. Begitu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara Tabligh Akbar tahun ini. Di antaranya ada Hanama Jepang, juga Keng Susenta, ada Medina,
Medina Wedding Corporation, ada dari Ikro Bookstore, Muslim Indonesia Seijo, Rumu Ichi, dan yang terakhir dari Istiqomah Hijab. Terima kasih banyak atas support bantuan dari sponsor yang telah masuk untuk terselenggaranya acara Tablik Akbar tahun 2022 ini. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada presentasi dari IPMI yang akan disampaikan oleh Kang Agun. Waktu selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam rangka Tabligh Akbar IPMI, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya diberikan amanat oleh teman-teman untuk sedikit menyampaikan kegiatan IPMI. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPMI. Dan apa itu IPMI? IPMI itu Ikatan Perawat Muslim Indonesia, yang merupakan satu organisasi yang bergerak di bidang dakwah, di bidang education, di bidang sosial. Untuk dakwah ada kegiatan offline dan ada kegiatan online, dan untuk edukasi ada belajar tentang kanggo, tentang perawat, bagaimana caranya di situ kita belajar supaya lulus ujian negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di akun Instagram, bisa diakses juga di akun Facebook IPMI Jepang, dan juga di akun YouTube IPMI Jepang. Nah, untuk kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh IPMI. Kalau dalam istilah bahasa Jepang ada yang namanya Kibou Ataeru, itu memberikan satu harapan, di mana kami mengharapkan bisa bahu-membahu, bergotong royong, menyalakan secerca harapan untuk korban-korban bencana di Indonesia. Di sini ada kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan, yaitu bantuan korban bencana, kemudian ada juga bantuan homeless, ada juga bantuan COVID-19. Di tahun 2000, akhir di penghujung tahun 2022 ini, di Indonesia sedang banyak sekali mengalami musibah, yaitu salah satunya gempa Cianjur, banjir Pati, kemudian gempa di Garut, dan erupsi Gunung Semeru. Kami dari IPMI memiliki
sebuah kampanye yang didorong oleh IPMI Jepang untuk mengajak diaspora dan masyarakat di Jepang untuk berpartisipasi membantu korban bencana yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Program ini fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca gempa di Cianjur dan beberapa tempat di Indonesia. Semangat ini kita wujudkan dalam bentuk komitmen program berbagi sampai awal tahun 2023. Bisa ini info bagi siapa saja yang ingin mengikuti atau ingin berpartisipasi dan berdonasi, bisa melalui Japan Post Bank. Dan ini nomor rekeningnya. Hal jaja ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada kebaikan selain balasan dari kebaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Kang Agun, atas menjelaskan ya apa itu IPI dan bagaimana program-program IPI yang pastinya kita bersama-sama ya memberikan harapan ya, khususnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang tertimpa bencana. Mudah-mudahan bisa membantu. Baiklah, kita masuk ke acara inti ya. Tablik kajian Tablik Safari Dakwah Tablik Akbar IPMI tahun 2022 Fukushima yang pada siang ini bertemakan Muda Agen Perubahan dan dakwah sesuai dengan potensi. Tapi sebelum itu, mari kita sedikit mengenal tentang pemateri kita, Dr. Gamal Albin Said. Untuk itu kita lihat cuplikan video berikut ini. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan motivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, di antaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang untuk bisa merasakan layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of World Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 5 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin.
dan mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik teman-teman semuanya, para jemaah semuanya. Begitu kita langsung saja kita sapa dulu Dr. Gamal. Belum Mas. Baiklah, kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kang Irfan. Gimana? Masih semangat? Masih semangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di luar sangat panas, ya, sangat dingin banget. Tapi persahabatan kita harus tetap hangat. Tetap hangat, Masya Allah. Jadi, Dok, untuk tema ya, pada siang hari ini itu pemuda perubahan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan apa namanya? Kita pengen dengar dari dokter. Mudah-mudahan ada sehat yang mungkin teman-teman ini sudah teman-teman dewasa yang ada di Jepang, Dok. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman di sini bisa menjadikan perubahan untuk dakwah dan untuk kebaikan bangsa Indonesia itu. Saya sedikit melihat Dr. Gamal kan banyak mana-mana ke negara, ke luar negeri, banyak berhubungan dengan para pemuda. Mudah-mudahan bisa share di sini. Mudah-mudahan dapat mengambil insight, kita dapat nasihat yang baik dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Tentunya dengan potensi-potensi yang teman-teman miliki. Apakah ada peluang dengan potensi yang kita miliki untuk berbuat baik kebaikan? Baiklah, mungkin sebelumnya waktu saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Siap. Siap, semangat, Dok. Ya, pertama syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita usia muda ya, sehingga kita bisa berkarya dengan gesit, lincah dan menghasilkan banyak ya legacy portofolio dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, bahkan yang di akhir hayatnya ya, beliau mengatakan umatku. Dan tidak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan kita anak yang soleh, Allah berikan kita karunia untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dan terima kasih kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktunya ya di siang hari ini. Dan Kang Irfan ya, terima kasih atas waktu. Dan saya terima kasih tadi yang buat ayam goreng itu siapa itu? Saya berasa buka puasa tadi setelah 2 hari makan di Jepang ya. Saya sampai nambah tadi. Alhamdulillah. Kemarin karena makan udon kan nggak ada rasanya gitu kan. Terus dan alhamdulillah hari ini ada salju luar biasa sekali ya. Jadi saya pun sudah keliling sebenarnya ke 25 negara. Baru kali ini ketemu yang namanya salju. Pasti Tokushima ya, Dok ya? Iya, pas lagi di Tokushima. Nah, itu mudah-mudahan jadi namanya kenangan. Iya, dan yang buat judul siapa tuh? Agen Perubahan. Iya, nah ini menarik ini. Jadi, nah ada satu istilah nanti kita akan bahas ya tentang how to agent of change become director of change. Nah sekarang saya akan cerita teman-teman, gimana apa sih yang saya kerjakan, terus beberapa mindset tadi ya, value, karakter yang penting buat teman-teman sehingga kawan-kawan bisa menghasilkan karya dan meraih prestasi bahkan harus lebih ya dari apa yang sudah saya lakukan. Oke, let me share the slide and give me a few seconds. Oke, nah saya pertama mau tanya dulu ini, karena ada Hyun Hyu,
pernah tahu? Dia keluarga Samsung. Oh. Sahamnya 1,73 triliun. Ya kan, kaya gitu, bahagianya di usia 26 tahun dia bunuh diri gitu. Oh. Lalu Adolf Hitler, orang terkenal di Jerman bunuh diri. Gesturio Vargas, presiden Brazil bunuh diri. Michael Jackson, Marilyn Monroe, overdosis obat antidepresan. Jadi mau membahagiakan nggak? Kalau biasanya dia bilang enggak, tapi padahal dia sekarang materi-materi betul. Iya. Biasanya dia marah gitu ya. Tapi bisa dibuktikan, ini kan ada ibu-ibu nih, kalau ada dua laki-laki gitu, ahlinya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kayak satunya pilih mantu yang mana? Nanti buat anaknya. Nggak usah dijawab ya, kita sudah tahu jawabannya. Tapi ini sebenarnya hikmahnya adalah uang itu membahagiakan sampai titik tertentu. Tapi kalau kita ingin lebih, kita butuh lebih dari recehan rupiah ya. Apa yang kita butuhkan? Nah, yang kedua adalah ada 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan, lalu 80% orang bekerja di tempat yang mereka tidak inginkan, 44% pasrah bahwa mereka tidak akan bekerja di tempat yang mereka inginkan, hanya 13% orang yang bekerja di tempat yang mereka inginkan. Dan kita harus terus belajar ya, even di usia 30, 40 let's say ya. Ini contohnya semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin besar ya potensi pendapatan yang kita terima di kemudian hari. Nah, seperti yang tadi disampaikan Kang Irfan ya, jadi apa sih yang teman-teman perlu lakukan ya? Pertama, menurut saya adalah menemukan potensi diri teman-teman semua. Saya baca banyak sekali judul buku soal ini ya, dan dua teori yang menurut saya paling bagus adalah divine calling atau true calling ya. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben Shahar. Jadi dia bilang kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua, teman-teman mesti lebih paham dibandingkan saya ini ya. Kali tiga ya kan ya, sudah hatam mungkin ya. Jadi ini kan mengajarkan 4 hal ya: what you love, what you are good at, what the world needs, and what you can be paid for. Dan dari sini kita belajar untuk mengubah passion kita menjadi sesuatu yang menghasilkan dan berdampak. Buktinya Pak Dr. Gamal, saya suka 3 hal kawan-kawan. Saya suka inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter." Sampai saya terbawa mimpi, bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Предприниматель Гамаль Альбин Саид, Индонезия. Финалист шоу «Народный артист» и «Голос» Александр Панайотов. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must. People still need help. Our work is not finished. We still have a big job to do. Di sini saya bukan nari atau nyanyi ya, jangan salah ya teman-teman ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di stadion yang dipakai Piala Dunia ketika itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? So my first advice ya for all of us in here adalah, pernah nggak kita ngerjakan sesuatu ini gue banget rasanya? Adrenalin kita rasanya di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. So anything, apapun that gets your mind flying, yang membuat pikiran kita terbang, and your soul burn, dan membuat hati kita terbakar, itu adalah passion kita. Saya yakin kayak kita ya, dan anak-anak kita itu dikasih rahmat sama Allah. Ada yang dikasih rahmat Allah mungkin jadi seorang ahli ekonom, ada yang dikasih rahmat Allah jadi ahli fikih, ada yang dikasih rahmat Allah seperti kita ya, jadi tenaga kesehatan ya kan, itu rahmat yang Allah berikan. Tapi kadang anak-anak atau kita nggak menemukan potensi itu. Kita mengerjakan hal lain, bukan sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Padahal kalau kita ikuti passion kita, maka finansial hanya masalah waktu. Jadi jangan korbankan passion karena recehan rupiah. If you follow your passion, many people impact will follow you. Nah, yang kedua, waktu koas ya, saya buat perusahaan dan yayasan namanya Indonesia Medica. Fokusnya open door to akses, yang membuka pintu layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu, because we believe that health is fundamental human right. Dan ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, sama aja ya.
Kami diapresiasi berbagai negara dan salah satu yang saya syukuri di Jepang ya. Sebenarnya pernah dapat satu penghargaan dulu dan pendanaan dari Takeda Foundation nih, Takeda Young Entrepreneur Award. Waktu itu saya dapat di University of Tokyo sekitar tahun 2016 saat itu. Dan ini sedikit pengalaman ketika mendapatkan berbagai apresiasi di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand? And winner. Oke, mau tahu cara instannya meraih itu? Ada tuh. Cara instannya. Mau tahu banget? Cuma ada yang instannya itu. Kenapa? Cuma ada yang instannya. Oh iya, bener banget. Ya, ini luar biasa. Ini saya udah keliling ke banyak tempat. Baru kali ini ada yang menjawab, nggak ada yang instan. Biasanya mau banget rata-rata ya kan? Cuma ada yang instannya gitu. Nah, jadi bener-bener nggak ada cara instan ya. Oke. Jadi kita harus mau merasakan ketidaknyamanan ya. Jadi kalau kita nyaman, kalau anak-anak kita nyaman, ya dia nggak akan bisa tumbuh. Ya. Kalau kita mau tumbuh atau kita mau tumbuh, berkembang, dia harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre ya. Jadi lihat kapal di pelabuhan. Jadi kapal di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sana orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan dari situ kita harus punya keyakinan bahwa kita di kalau bahasa Jawanya itu harus mau sorok, harus mau susah gitu kan. Kalau orang lihat, saya kayaknya enak banget kan diundang Pangeran Charles, Putin, John Kerry gitu kan. Tapi orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi ya. Dulu waktu koas itu, kalau diceritain gak enak banget ya. Jadi malam-malam jam 2 gitu ya, pasien udah mulai stabil, saya nyalakan laptop cari peluang gitu buat proposal tengah malam. Terus selesai, udah rutin tuh, selesai jaga pagi, itu saya ke bandara, flight ke Jakarta, cari peluang. Bahkan pernah banget, saya ingat sampai sekarang, habis selesai jaga pagi, langsung ke rumah ambil koper, kita langsung flight ke India, dan langsung dari landing, langsung ke tempat acara, balik lagi, langsung ke Indonesia ya. Dan waktu dulu internship itu kan harus ngabis tahun di rumah sakit ya, itu pun juga sering merasakan tadi ya, ketidaknyamanan kan. Dan saya tahu, kita membenci detik-detik itu kan. Kita membenci detik-detik saat kita belajar keras, teman-teman main Mobile Legends atau PUBG ya kalau anak udah sekarang. Pernah tahu kan? Nggak main. Nggak main. Iya, jadi kita membenci detik-detik saat kita beribadah, teman-teman kita bersenang-senang. Kita membenci kan detik-detik saat kita bekerja gitu, tengah malam, ngantuk berat. Terus teman-teman kita jalan-jalan ke mall, tapi itulah yang kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan ya. Saya nggak kebayang waktu kuliah tiba-tiba diundang Raja Charles makan malam, dikasih beasiswa 1 year mentor di Cambridge University, lalu dibantu BBC promosi ya di berbagai negara sampai NHK ya di Jepang ya. Nah itu pernah juga dulu datang ke kantor saya untuk waktu itu meliput ya karya-karya yang kami kembangkan. Dan saya bersyukur juga waktu itu dapat dukungan banyak dari kerajaan Inggris, termasuk John Kerry ini sekretaris negara Amerika Serikat. Saya ketemu di Malaysia, lalu Komjen Amerika datang ke kantor kami. Dan mungkin sering dengar Rusia Ukraina perang ya. Dan saya ini disclaimer ya, ketemunya sebelum perang Rusia Ukraina ya. Jangan salah sangka ya. Nah, waktu itu mendapatkan juga apresiasi dan dukungan ya dari berbagai tokoh-tokoh dunia lain seperti termasuk salah satunya Vladimir Putin. Apa hikmahnya kawan-kawan semua? Saya dari Malang ya, Aremania. Akang dari? Persib. Persib. Majalengka Persib. Oh, iya. Semoga nggak ada masalah di antara kita ya. Tapi kita tahu siapa yang juara kemarin kan. Jadi saya sama seperti mungkin banyak anak-anak di Indonesia gitu ya. Dan apa hikmah yang mau saya bagikan? Yang kita lakukan kecil dan sederhana,
Tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Allahul latifun biibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Kalau kita lillahi ta'ala, tulus ikhlas, betul-betul ya mencari ridha Allah, betul-betul mau menolong orang ya lain, saya yakin Allah itu akan menolong kita dengan cara yang begitu indah dan nggak pernah kita bayangkan. Karena saya yakin orang yang percaya diri itu bukanlah orang yang sekedar yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Waktu saya penghargaan kerajaan Inggris contohnya, itu saya masih koas di rumah sakit. Bahkan untuk biaya berangkat ke Inggris saja susahnya bukan main waktu itu. Saya harus bersaing ya, 511 perusahaan dari 90 negara. Saat itu bahkan masuk 14 besar, alhamdulillah masuk 7 besar. Itu di akhir saya harus bersaing perusahaan dari Amerika, Meksiko saat itu, ada dari Nigeria, terus dari India dan berbagai negara-negara dunia, dan mereka sudah well established company ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, benar jangan kikir bekerja keras, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar ya kan, karena Allah yang berwenang memberhasilkan kita. Dan yang berikutnya penting adalah start with why. Saya yakin nggak ada orang yang malas, nggak ada anak yang malas ya. Biar saya penghargaan situ banyak ya, kalau saya nggak suka sesuatu atau nggak punya why-nya juga ogah-ogahan ya. Tapi kalau saya sudah menemukan why-nya, saya tuh benar-benar bisa mencoba memberikan yang terbaik yang saya bisa. Sacrifice a lot of things ya, berkorban banyak hal gitu. Ya Allah, ya. Nah, apa why-nya saya? Ini kisah nyata seorang ibu, usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun kawan-kawan. Bukan ambil S2, S3. Ambil D1, mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, nih mami sudah tua. Mau apa kuliah lagi? Akhirnya beliau menjawab, mami ingin mengerti arti bacaan sholat. Dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibu ini tanya, nak, nanti kau ujian jam berapa? Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi World CSRD ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya, tepuk tangan buat orang tua saya ya. Dan jujur, mungkin banyak orang kadang tanya, Dokter Gamal masih tinggal di Malang ya, kenapa nggak pindah ke Jakarta, let's say gitu ya. Jadi saya tuh mundar mandir terus ya di Malang Jakarta ya, melakukan berbagai hal. Salah satu motivasinya stay tetap di Malang adalah karena saya betul-betul ingin memberikan yang terbaik juga, berkhidmat buat kedua orang tua ya. Jadi ayah dan ibu berkorban banyak buat saya. Bapak saya namanya Pak Saleh, beliau jual tanahnya ketika itu supaya saya, anaknya yang namanya Gamal, bisa kuliah di kedokteran. Lalu pernah kelas 3 SD ada tugas ngetik naskah drama, di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah, ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika jam 4 pagi, ketika subuh, saya terima email dari Cambridge University saat saya lolos ya, satu di antara 7 finalis penerima penghargaan dari kerajaan Inggris. Itu saya belum menang saat itu, baru finalis saja. Saya saksikan wajah kebahagiaan, penuh kebanggaan. Jadi I have something like core. Someone must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di ruangan ini ya, menyaksikan dengan mata kepala kita. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bisa bekerja lebih baik, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita kadang melupakan itu. Membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Padahal dulu kiai saya pernah berpesan, satu di antara 3 amal yang Allah cintai itu anak berbakti pada orang tua, dan satu di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas
bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Dan jadikan keinginan kawan-kawan ya, membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan tidak ada kata terlambat ya, jangan berpikir nasi sudah menjadi bubur, enggak ya. Kalau nasi sudah menjadi bubur itu beli seledri ya, ayam rubahlah jadi bubur ayam yang lezat ya. Jadi kita masih punya sisa waktu di usia kita untuk memberikan yang terbaik ya, baik lewat amal-amal kebaikan kita untuk menjadi anak yang soleh, ataupun lewat memberikan ya berbagai rezeki, kesempatan yang kita miliki bagi kedua orang tua kita. Masih semangat semua? Semangat. Oke, dan yang ketiga ini yang paling penting. Jadi teman-teman, kita semua kan sedang membuat cerita masing-masing ya. Saya membuat cerita saya sebagai seorang dokter dari Malang yang buat klinik sampah, and then get award ya from leader, and then do many things together. Nah, sama teman-teman semua. Ya, kawan-kawan juga sedang membuat cerita kehidupannya masing-masing kan. Nah, cerita itu ada sequence-nya. Kawan-kawan sampai sequence ini sekarang kan. Lalu ada timing, ada waktu kan tiap sequence itu. Dan yang ketiga itu ada karakter. Karakter ini sangat eksponensial sifatnya. Karakter kita itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sampai kemudian hari juga kan. Jadi saat kita, misal karakter kita berani mengambil resiko, karakter kita untuk struggling, pantang menyerah, ya. Nah yang keempat, logikal kausologi. Jadi apa yang kita capai itu ada hubungan sebab akibat. Ya. Sama, apa yang kita capai nanti, kalau Allah berikan kita usia, itu juga ada sebab yang kita lakukan sekarang. Nah sehingga kita harus membuat cerita kehidupan kita sekarang. Nah kita berikutnya mulai dari karya. Jadi teman-teman setelah tahu potensi tadi, mulai dari why, kira-kira apa sih yang mau teman-teman lakukan gitu, kenapa mau melakukan ini gitu. Dan yang ketiga tadi buat karya, karena karya ini kartu nama terbaik yang teman-teman miliki ya. Saya kunjungi berbagai negara dunia itu karena karya-karya yang saya hasilkan, dan sekarang pun anak-anak muda lebih suka karya nyata dibandingkan motivasi ya. Dan ini saya alami ya, sebelum saya dapat penghargaan dunia kan, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Baru penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi orang butuhkan apa? Bukti nyata. Satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan, dan karya, kontribusi, peran, prestasi itu berteriak lebih keras dibandingkan kata-kata dan orasi kita. Nah, apa yang Dr. Gamal kerjakan? I think it's problem, but that's fine. We can go. Yang pertama saya buat namanya klinik asuransi sampah. Ini kisahnya apa? Seorang anak sulung namanya Khairunisa. Penghasilan bapaknya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, dan akhirnya dia meninggal di gerobak sampah ayahnya. Nah, kisah itu menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan namanya klinik sampah. Nah, kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang tidak kurang mampu. Jadi dengan program ini, kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, nggak usah khawatir, sekarang bisa berobat ke tempat kami, tapi cukup membayar dengan sampah. Jadi orang bisa berobat di klinik, bisa operasi rawat inap, tapi cukup membayar dengan kardus ya. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Pak Kono ngombe bobong. Dia sakit dia bidina dia. Sakit. Makan tomi bobong do anuan dia. Apa nyaman? Nyaman sampah, nyaman kuliah. Ya, nyaman liahnya sampah liah nyaman. I know I can sell my trash here, so I collect it. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. The pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, orang beri pengobatan nekah nek lagi Pak apa rek nang sampah. Jadi suwun. Jadi kawanku semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to. I think we have room with my presentation. Just give me 1 minute ya. I will restart the mic ya. Give me a few seconds. But I will. Let's please.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, inovasi kami yang kedua namanya adalah siapapeduli.id. Itu crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan antara sosial media dan pendekatan kerelawanan. Jadi waktu itu saya magang di rumah sakit, kawan-kawan saya terima pasien namanya awal Mas, karena yatim piatu, patah tulang paha kiri dioperasi. Terus saya upload di Facebook saya, besok saya membantu. Dari itu saya kembangkan satu inisiatif yang namanya siapapeduli.id. Itu kalau kurang mampu mendapatkan. Ya, saya tahu waktu kita mau nolong sesama ya. Kadang kita berpikir kita udah banyak masalah gitu kan ya. Kita udah sibuk banget ya. Tapi saya yakin tatkala lelah ya, ingatlah boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan. Saya sangat sayang sama inovasi kedua saya namanya siapapeduli.id ya. Karena program itu usianya pendek, timnya kecil, tapi bisa bantu banyak masyarakat yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial mereka. Bahkan ada pasien perdana kami yang saya ingat betul, namanya Bilaksono. Saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau sakit Leverkusen syndrome, butuh biaya operasi 300 juta ketika itu. Alhamdulillah bisa terbantu lewat program yang kita kembangkan. Could you make me as a Dan yang kedua kawan-kawan, jika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan oh hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan.
Dan yang ketiga, kami mengembangkan platform digital yang namanya InMed untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan di masyarakat. Versi pertama kami namanya Homedika untuk membantu tadi masyarakat mendapat service secara gratis. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homedika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Homedika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Homedika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Lalu kami kembangkan versi berikutnya yang namanya InMed. Bangun tidur badan demam. Mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar. Boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur setrika segunung. Pas asik setrika ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak? Pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed. Oke, itu sedikit karya yang saya buat. Tapi itu nggak penting buat kawan-kawan. Sebenarnya yang penting adalah hadirkan kesehatan dalam genggaman Anda. Apa sih karya portofolio tadi ya yang mau dibuat misalkan. Contohnya tadi pagi ya, saya mampir di warung, di toko serba aci ya. Nah itu kan contoh karya menurut saya bisa jadi ya. Contoh bahwa we can do a lot of things ya. Kita bisa mulai dan itu tentunya sangat membantu sekali ya. Solving problem dan memang kalau mulai apapun 42% lihat dari apa yang paling dibutuhkan masyarakat ya. Itu kenapa? Karena banyak yang gagal. 42% itu karena market nih. Dia nggak dia memang sesuatu yang orang tidak butuhkan, orang yang diinginkan, orang yang diperhatikan. Nah yang terbaru saya pun masuk dunia pendidikan ya. Mungkin banyak yang bilang tenaga kesehatan kok ngurusin beban kesehatan juga gitu kan. Dulu dosen saya pernah bilang, if you become ya medical doctor, you can become everything. Artinya kita udah tenaga kesehatan, kita juga bisa mengerjakan hal lain sebetulnya ya. Nah, saya tuh nggak tahu tiba-tiba tahun ini tuh muncul why ingin masuk dunia pendidikan. Mulai ada kami masuk ke sambil belajar, terus kita dapat satu inisiatif namanya Malang Cerdas. Nah, fokusnya sederhana Malang Cerdas itu kita mau bantu pelajar SMA, SMK untuk bisa meraih cita-citanya. Jadi kami memberikan beasiswa, karena sudah 71 beasiswa kami berikan untuk gratis kuliah di Malaya buat pelajar-pelajar di Malaya. Itu di cover UKT, dapat tunjangan tiap bulan dan tunjangan buku tiap tahun. Dan yang program kami yang kedua namanya Gamal Gustus School.
Jadi saya kunjungi banyak teman ya. Dulu kan saya nggak pernah mungkin berpikir untuk mengunjungi sekolah-sekolah pelosok di mana ya. Paling sharing itu kebanyakan kan kalau di kampus, di perusahaan gitu kan. Kalau di tempat-tempat pemerintah, dinas dan sebagainya. Nah, akhirnya saya muncul lainnya. Saya benar-benar ingin do something buat pelajar di mana raya. Akhirnya saya datangin tuh sekolah-sekolah dan pajak dari rumah saya. Dan rasa-rasa dalam 4 bulan rasa sakit 18 sekolah kami beri. Waktu saya mulai program ini, saya tanya sama teman saya, berapa sekolah yang mau kamu bantu? Saya bilang 20. Saya bilang saya nggak mau. Kita harus buat ratusan sekolah. Dan alhamdulillah dari target 5 sekolah, sekarang sudah 89 sekolah kami kunjungi. Sudah ada 20.400 anak-anak muda yang gabung di komunitas Malang Cerdas dan 71 beasiswa dan target 1.000 beasiswa yang kami berikan ke pelajar-pelajar SMA SMK MA untuk bisa meraih cita-citanya. Nah, ada 3 kunci kalau mau berkarya teman-teman. 1, Nobel Purpose. Nobel Purpose itu cita-cita mulia, cita-cita yang agung. Jadi kalau punya target itu yang tinggi, jangan nanggung-nanggung. Misalkan target toko serba aci ya. Itu jangan nanggung, gue di Tokyo ya kan ya, di Osaka misalkan, Kaya udah sebagainya gitu. Kenapa target kita tinggi? Adrenalin kita naik, eksploitasi diri kita, eksplorasi semua seperti ya. Iya, dan kita betul-betul bisa memberikan kita bisa. Tapi kalau target kecil kita santai-santai. Ngapain kita ngomongin kita santai aja bisa capai gitu. Sama anak-anak pun demikian. Misalkan kalau dia kemampuannya, dia bakal tinggi. Nanti pilih kuliah di mana? Lagi di Jepang kan? Pilih ke Harvard, MIT, Stanford, Cambridge ya. Nah, akhirnya dia apa? Dia kan masuk degree, dia kan siapkan kondisinya, karya-karya, investasi dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, Nobel. Yang kedua, deliver strategi. Bukan cuma kita berhasil, ya kan? Bukan cuma toko serba aci. Ya kan? Di luar sana juga banyak gitu. Yang pengen buat usaha jenis gitu kan. Nah, gimana kita yang orang-orang baik, misalkan yakin kita ingin pakai cara-cara yang benar ya, kita bisa berhasil ya. Kita betul-betul deliver strategi. Karena nggak sedikit orang di luar sana yang menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Eksekusi sebetulnya. You have idea. We have idea. Kita punya ide. But everyone has an idea. Tapi setiap orang punya ide. So it's really about executing the idea. Ini tentang kemampuan kita eksekusi ide kita. And attracting other people. Dan menarik orang lain untuk membantu kita, to help you work on your idea. Untuk membantu kita bekerja pada ide kita. So stay focus, tetap fokus. Don't talk what you are gonna do. Nggak usah sibuk ngomong kita lakukan. Don't criticize somebody else what they are not doing. Nggak usah sibuk kritik apa yang orang lain tidak lakukan. Go or eat now. Jadi jangan sibuk medsosan ya, atau Instagram teman gitu. Jadi lebih sekarang kan high profile, low impact. Lebih baik low profile, high profit, high impact. Nah, dan saya pun juga terinspirasi. Saya nggak nyangka Malang Cerdas itu waktu saya buat itu saya nggak tahu modelnya. Awalnya kami di radio di Malang Raya. Terus saya sama tim saya kita mulai buat webinar. Tapi saya merasa saya ingin lebih gitu dari itu kan. Webinar edukasi kita dengan bekerjasama dengan dinas Kota Malang gitu. Suatu ketika saya datang SMA 8 di depan Universitas Brawijaya ya, depan Matos. Wah, ini yang saya cari. Jadi maksud saya apa? Tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan. Dan tidak ada inovator. Yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Jadi inovatornya pun belajar. Dan inovasinya menjadi lebih baik. Jadi tugas kita sederhana. Segera memulai, terus belajar, konsisten pada misi, dan memastikan keberlanjutannya. Misalkan ini waktu saya ke SMP 1, saya ketemu pelajar yang namanya Ganes. Luar biasa, anak SMP dia. Dia menulis berita saya di berbagai media-media di Malang Raya. Jadi cukup satu orang Ganes di Malang Cerdas. Iya, itu sudah bisa merilis di berbagai media-media luar biasa. Anak SMP, bayangkan. Saya ketemu Pak Teddy yang peluk saya itu sambil matanya basah ya, menangis mendoakan yang terbaik buat saya dan Malang Cerdas ketika itu. Lalu saya ketemu dengan Ibu Ovin, bayangkan seorang guru sakit kanker, dia harus kemo ya, bahkan selesai kemo bisa dia mengajar lagi.
Lalu ada seorang kepala desa Bogorwati yang akhirnya membangun sekolah di desanya. Nah, itu sedikit ya contoh karya yang saya buat teman-teman. Dan sekarang pun perkembangan teknologi digital luar biasa. Tadi saya contohkan InMed siapa dulu, itu kan berbasis sosial media dan teknologi ya sebetulnya. Tapi di luar itu sosial media itu jadi power yang luar biasa buat kawan-kawan ke depan ya. Oke, it's need for me to mute it. Oh. Oke, masih semangat semua? Oke. Siap sampai Isa? Oh. Siap. Oh siap, saya nggak siap. Yang nunggu itu. Udah kayak Jadi perkembangan media sosial itu teknologi luar biasa teman-teman. Ya, jadi saya betul-betul propose kawan-kawan mulai masuk ke itu ya, mau berusaha apapun, mau berkarya apapun, ya. Ya, karena sekarang itu media sosial disebut aset digital. Karena you can do a lot of things if you have powerful social media. Dulu kita beruntung. Dulu sebelum ada sosial media, kita harus kumpulkan orang di Gelora Bung Karno, ya kan, pas Senayan gitu. Sekarang dari rumah kita, dari meja belajar kita, dari kamar tidur kita, dari kelas anak kita ya, dia bisa buat kontennya. Ini disaksikan oleh jutaan orang. Dan perputaran ekonomi terjadi, bayangkan di kamar-kamar anak muda hari ini ya, lewat konten yang dia buat. Dan saya bersyukur punya sekitar 2 juta ya follower di media sosial. Saya setiap konten yang kami produksi bisa disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Alhamdulillah akhirnya banyak brand-brand dunia ya bersama dengan kami. Tapi ini disclaimer ya, acara ini nggak disponsori ya. Misalkan ketika syuting di Malaysia untuk promosi di berbagai negara di Asia Tenggara. Jadi yang mau saya sampaikan apa sih teman-teman? Daripada kita jadi haters atau lovers ya kan? Atau daripada kita tadi sibuk stalking media sosial kawan kita, kenapa nggak mulai berpikir untuk buat konten yang positif? Ya, siapa tahu itu jadi rezeki ya buat kita atau anak kita di kemudian hari. Dan yang berikut penting adalah visi. Jadi tadi kan kita udah jelas kita mau karya nih kan. Kita harus buat karya dan teman-teman harus mulai apa yang mau teman capai dan never limit your vision based on your current resources. Hold the vision. Pegang visi, trust the process, percaya pada proses, the vision push you. Visi akan menarik kita. Saya ingat pertama kali saya sharing inspirasi ya teman-teman. Itu ketika saya masih kuliah. Itu saya malu banget. Teman saya bilang kamu juga masuk soal mau sharing soal motivator, inspirator gitu. Saya bilang sama teman saya kan dulu contoh ada satu dosen yang itu jadi role model saya. Saya bilang ke teman saya, belum tentu ketika Dr. Arif namanya ya. Seusia saya lebih daripada saya. Tentu ketika saya seusia Dr. Arif, saya nggak lebih daripada Dr. Arif untuk meyakinkan diri saya gitu. Dan akhirnya saya bersyukur teman-teman sampai akhirnya lebih dari 20 negara ya memberikan kesempatan saya berbagi inspirasi. Gitu. Tapi poin yang mau saya sampaikan apa? Ya jangan batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. But you should start with your definition of winner and keep pursuing your definition. Ini contohnya orang merampok bank. Ditanya sama manajer bank, what will you do with the money? Mau dipakai apa uangnya? Bingung perampoknya ya. Dia nggak pernah ikut tablik akbar di IPMI ya. Jadi nggak punya visi hidup ya kan. Tadi kita menertawakan perampok itu. Bagaimana dengan kita anak kita? Sudah mondar-mandir ya kan? Sekolah, rumah, atau kita ya kantor, rumah gitu. Apa yang dicari? Apa kira-kira? Ilmu, ada yang ijazah, kerja, ada yang uang, macam-macam kan? Cari jodoh juga ada. Ada ini yang masih belum? Ada. Oh, ada. No hard feeling ya. Jadi saya kuliah kedokteran, 2 teman saya mencoba bunuh diri. Dua-duanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya bilang sama kawan saya, agama nggak melarang mencintai, cuma diminta untuk mengatur waktu dan tempatnya. Buktinya Nabi Muhammad panggil istrinya apa? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Tapi kalau pasangan kita hitam jangan dipanggil ya Hajar Aswad gitu ya. Nanti nggak boleh pulang ya. Tidur di luar lagi dingin. Jadi, nah contohnya apa? Misalkan Greta. Jadi gini, untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam, tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya,
seberapa cepat kita mencapainya. Jadi tentukan apa yang mau kita capai, lalu kerahkan semua sumber daya kita untuk mencapai dalam tempo sesingkat-singkatnya. Misalkan tadi Greta, dia pelajar, bolos sekolah hari Jumat, demo seorang diri, diikuti teman-temannya di kelasnya, sekolahnya, akhirnya jutaan pelajar di dunia turun ke jalan, demo tentang bahaya pemanasan global. Dan dia akhirnya masuk sebagai Person of the Year di majalah Times. Dan pidato dia, seorang pelajar SMP ini, disebut sebagai salah satu pidato paling bersejarah abad ini. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How Nah, itu dare contoh, you? but the point is, don't let You your have son or stolen daughter my ya dreams waiting and my until old childhood ya with your to empty achieve their dream. words. Mereka bisa mulai jadi seorang Yet pelajar I'm one of the yang lucky berhasil. ones. Ya. People are suffering. No excuse ya. Ini atlet basket dan renang tanpa kaki ya kan. Jadi jangan jadikan kondisi kita, bakat kita, anak-anak kita ya, keluarga kita sebagai pembenaran atau kambing hitam atas ketidakberhasilan anak-anak kita ataupun kita ya di kemudian hari. Jadi poin saya adalah yang paling penting, your future, our future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Dan role model pemuda saya, ini kisah yang betul-betul bisa menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang tadi bisa menghasilkan sebuah legacy besar ya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel itu kota yang luar biasa. Dia terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel ini, sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. I think it's the sound again. It's okay. It's okay. I just want to make sure. Nah, ada hadis lain kawan-kawan yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan sebaik-baik pemimpin dan pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan dan pasukannya. Hadis itu menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai Abu Bakar Al-Ansari usia 80 tahun, beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya. Sulaiman bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik agama perang disebut Janissarius. Lalu untuk merontokkan Konstantinopel yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan senjata yang bisa melemparkan peluru berat 700 kg. Akhirnya 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel karena lautan menyerang. Akhirnya kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa menyerang. Dan apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun itu, bahkan riwayatkan mengatakan 21 tahun. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel kita karena lautan menyerang kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewati. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk
melalui negara tersebut. Jadi bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Itu dari maksud Tuna. Dan kita mengenali kenyataan kami tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah berubah bumi menjadi air. Dan dia telah menjalankan kapal-kapalnya tidak sebagai pengalaman. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang dan akhirnya 29 Mei Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya kawan-kawan, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Akhirnya diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak balik, silahkan duduk. Tidak satu pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak balik, silahkan duduk. Seluruh pasukan duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya, tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatan dengan Allah, dan akhirnya Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan nanti kalau waktunya mau habis tolong dikabarin sebelum buka bersama. Kita 4 menit lagi. 4 menit lagi. Oke. Mungkin saya bercepat ya karena dengan 4 menit. Yang berikutnya tadi jangan kikir bekerja keras teman-teman ya. Kalau teman-teman makan makan tahu dulu. Terakhir pentol. Iya. Kenapa? Kang? Karena yang enak di ulang. Jangan di akhir. Nah, kita sudah pakai saat makan bakso, sekarang kita pakai dalam kehidupan ya. Ada penelitian namanya Marshmallow, tahun 60 anak dimasukkan ke satu ruangan, dikasih permen satu, ditawari. Kalau nambah permen 10 menit, mereka dapat 2 permen, sebagian besar tidak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori namanya delay gratification. Ternyata 20 tahun kemudian, anak-anak yang sabar 10 menit, mereka punya kemungkinan berhasil jauh lebih besar ya. Jadi walaupun bisa memberikan kenyamanan ke anak kita, biarkan mereka juga merasakan ketidaknyamanan ya. Dan itu keyword pentingnya ya. Oke, sekarang poin berikutnya, mungkin saya sedikit percepat ya, yaitu improve the value. Idola saya yang dulu adalah Eyang Habibie. Ya, mungkin teman-teman ingat kan, waktu kita kecil, bapak ibu kita bilang apa? Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie. Nak, belajar biar kayak Pak Habibie. Baik di rumah kita. Orang tua harus pesan seperti itu. Eyang Habibie idola saya juga sejak dulu, karena satu dipanggil Mr. Crack ya. Beliau punya daya saing internasional karena menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan yang ketiga, beliau punya rasa cinta ke Indonesia kan. Beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman, kembali ke Indonesia ketika itu. Dan yang keempat, ini yang lebih langsung cerita sama saya, bahwa Ibunda Ainun, jadi ini buat ibu-ibu ya, Ibunda Ainun ini kata yang Habibie ya, adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Dan yang terakhir, kawan-kawan, buat apa? Dan saat itu ya, yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Terakhir, kawan-kawan, buat apa dipuja-puja di dunia kalau direbus di akhirat kan? Jadi Einstein jenius ya kan. 100 tahun kematian menjadi tahun fisika, wajahnya lambang kejeniusan. Tapi Michael Phelps terakhir di urutan nomor 10
di atas orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai spiritual. Artinya apa intelektualitas penting, tapi spiritualitas juga akan membuat anak-anak menjadi pribadi yang kokoh dan berpengaruh besar di kemudian hari. Sehingga kita harus membangun harmoni ya antara intelektualitas dengan spiritualitas. Kalau kata Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Dan terakhir, saya akan berbagi tentang sahabat saya. Namanya Andrian Firdaus. Firdaus artinya surga. Beliau Masya Allah sekali, lulus pondok pesantren, kuliah di Fakultas Kedokteran Brawijaya saat itu. Lalu saat itu beliau mengurus musola di fakultas kami. Lalu beliau buat namanya sekolah Quran untuk mengajarkan teman-teman di kedokteran yang tidak bisa baca Al-Quran. 20 Januari, beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu itu saya di IGD rumah sakit, saya kabarkan kepada teman-teman yang lain, kawan-kawan tahu apa yang mereka tanyakan. Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenal dengan kepandaiannya melanturkan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita kan? Apapun yang kita miliki ya, mau bicara kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, dan paras, siapapun itu, semuanya akan ditinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, setelah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Pesan, 3 pesan ya penutup dari saya, buat kawan-kawan semua ya. Pertama, seperti IPMI ya, tagline-nya itu kan. Work hard, pray hard, study hard, in silence ya. And let your success and impact be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi, belajarlah dalam sunyi, beribadahlah dalam sunyi, dan biarkan keberhasilan menjadi bisingmu. Dan yang kedua, kalau orang sering tanya sama saya, Gamal kok bisa kamu diapresiasi berbagai tokoh-tokoh dunia? Satu hal yang saya tanamkan, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, kawan-kawan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. North feeling ya. Ada istri saya soalnya. Jazakallah khair. Bagaimana para jamaah semuanya? Apakah sudah panas nih mesinnya? Apakah sudah termotivasi untuk menjadi agen-agen perubahan, khususnya teman-teman warga Indonesia yang berada di Jepang ya? Dan tadi Dr. Gamal sampaikan jangan meremehkan sedikit kebaikan sekecil apapun ya. Karena itu bisa jadi impactnya itu sangat besar terhadap bisa menarik teman-teman untuk berbuat kebaikan pula. Baiklah, ada waktu sekitar 15 menit ya, mungkin singkat tapi mudah-mudahan bisa sedikit untuk teman-teman yang ingin bertanya ya, sedikit menjawab penasaran teman-teman. Apabila ingin bertanya, silakan bisa ini gimana, raise hand ya, atau misalnya diketik saja di chat, nanti dari panitia bisa membacakannya. Tapi sebelum kita ke chat, ada dari ibu-ibu, silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar gitu. Tadi kan sudah disampaikan dalam proses belajar itu kan ada ketidaknyamanan, ada sakit gitu yang dirasakan. Nah terkadang sebagai manusia biasa
ada sabar yang terkikis gitu dalam proses itu gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana supaya kita tuh tetap istiqomah untuk bisa tetap di tujuan itu gitu, dan supaya tetap sabar gitu menjalani proses belajar dan rasa sakit gitu kan untuk mencapai tujuan itu. Zakirlah kayak dari ibu-ibu ya. Jadi pertanyaannya ketika kita belajar, jadi ada proses-proses mungkin itu sampai menuju puncak keberhasilan. Tapi dalam proses itu kan ada kerikil-kerikilnya, itu mungkin bisa mengikis kesabaran ya gitu ya. Dan bagaimana untuk tetap bisa istiqomah sampai ke puncak titik keberhasilan itu. Seperti itu mungkin pertanyaan pertama. Langsung siapa? Langsung aja. Ini Kang Munir ini bisa masih oke? Masih oke. Masih semangat semua? Masih. Iya dong, semangat. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya. Oke. Jadi menurut saya kalau katanya Ibnu Abbas itu kan 1 dari 7 kebahagiaan hidup ya. Selain azwajat soleh, yang kedua adalah berkumpul sama orang-orang soleh ya. Itu jelas motivasi kita kan. Kalau teman-teman kita tadi misalnya religiusnya bagus atau benar-benar punya kemauan bersama untuk kontribusi atau punya ekosistem yang sama-sama dibangun untuk ingin meraih prestasi atau melaksanakan karya, itu akan sangat very supportive ya. Jadi banyak sebenarnya fellowship saya pun sebetulnya meraih banyak apresiasi itu karena saya gabung beberapa fellowship internasional ya. Masuk kayak Changemaker, terus ada Empowering People Network dan lain sebagainya. Jadi saran saya gabung berbagai ekosistem yang positif. Ya macam-macam mulai dari IPMI misalkan dan lain sebagainya yang itu bisa membantu untuk kita punya ekosistem gitu. Kan saat kita lihat teman kita buat sesuatu, kita tergerak. Saat teman kita ibadahnya bagus, kita lihat tergerak. Saat teman kita punya prestasi ini, kita pun akhirnya tergerak gitu ya. 1 itu berkumpul sama orang-orang yang soleh. Yang kedua afirmasi. Afirmasi itu siklus yang kita buat diri kita. Ada yang dengan jadi misal ini hari apa ini? Jumat, kita semangat ya kan. Sabtu masih ada besar semangatnya, Minggu masih besar mulai berkurang. Senin udah mulai berkurang lagi mau habis, Selasa udah habis ya. Rabu, Kamis kembali ke zaman jahiliyah ya. Nanti Jumat semangat lagi gitu. Jadi siklus memang. Jadi ya memang lihat diri kita lantai 2. Jadi kayak kita naik lantai 2, kita lihat diri kita di lantai 1. Kita tahu persis bahwa setelah kita jalan 7 langkah, semangat kita akan turun. Ya itu kan manusiawi ya. Semangat untuk kita semangat jatuh dan sebagainya. Nah, gimana kita tadi siapkan afirmasi namanya ya, siklus buat diri kita untuk menjaga supaya semangat terus berada di atas gitu. Terus yang selain afirmasi teman yang soleh atau ekosistem yang bagus ya, yang ketiga itu mentor yang tepat ya. Jadi saya tuh mencapai ini semua pun tidak lepas dari orang-orang yang mensupport saya ya. Jadi ada misalkan Dr. Arif tuh ngajarin saya jadi inspirator ya kan. Terus Dr. Rita Rosita ngajarkan saya jadi wirausaha sosial. Ada juga misalkan ada ketika saya menjadi Mawapres, saya belajar ke Mawapres tahun di atas saya gitu. Atau ketika entrepreneur belajar ke Bank Sandiaga Uno dan sebagainya gitu. Jadi kenapa saya ingin sampaikan itu karena itu kunci penting ya. Jadi kayak buka botol minuman ini. Kalau kita nggak tahu caranya, kita tekan, kita injak, kita banting. Padahal kan tinggal tadi dibuka ya atas botolnya gitu kan. So if you do what I have done, you will get what I have got. If you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Jadi saya tuh punya keyakinan gini kawan-kawan. Kalau Allah itu bisa kasih karunia yang luar biasa ke orang lain, mampu nggak Allah kasih itu ke kita? Mampu kan? Berwenang kan Allah. Jadi kalau ada orang dikasih karunia Allah luar biasa sekali, Allah itu berwenang untuk membuat kita mendapatkan karunia itu. Ya, dan ya tugas kita tadi 1, ikhtiar maksimal seperti orang itu, bahkan lebih dari yang dia lakukan, cari tahu rahasia keberhasilannya dia. Lalu yang ketiga, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah ya, rasa hati kita, takwa kita. Maka saya yakin tidak sulit ya bagi kita untuk bisa meraih apa yang Allah karuniakan kepada mentor-mentor kita misalkan. Itu mungkin kunci pentingnya yang menurut saya bisa dilakukan ya, supaya kita bisa terus in high performance ya untuk mencapai apa yang kita betul-betul inginkan. And last but not least ya, menurut saya sih memang ya sabar dan berani mengambil resiko ya. Jadi orang-orang yang bersabar itu sedang pergi dari kerumunan orang
untuk bersaing dengan lebih sedikit orang yang sama-sama punya kesabaran yang besar. Dan orang-orang yang berani mengambil resiko, itu pun sedang pergi dari kerumunan orang ya, untuk bersaing dengan lebih sedikit orang yang sama-sama punya keberanian mengambil resiko. Artinya apa kawan-kawan? Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih. Jadi intinya mungkin mentor juga sangat berpengaruh besar ya. Right, absolutely. Baik, mungkin ada yang raise hand ya. Bisa kedengaran nggak Kang ke sini Kang? Kedengaran di sini? Kedengaran? Oke, boleh. Yang raise hand. Oh, accept. Silakan. Raise hand. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar ya suara saya. Mohon maaf, saya izin off kamera. Terima kasih Dr. Gamal, Masya Allah motivasinya. Ini saya hanya ingin meminta ini ya, mohon nasihat gitu ya dari dokter. Untuk untuk saya juga, untuk teman-teman di sini, agar gimana ya, agar lebih memperluas ini ya, ajakan kebaikan gitu ya. Mungkin saya lihat teman-teman di sini masih terutama di daerah saya ya, saya tinggal di Kanazawa, di Ishikawa yang masih terklaster gitu dokter. Jadi kita mungkin masih Indonesia aja gitu ya, Mesir gitu ya, masih terklaster seperti itu. Nah saya mohon nasihat dokter tentang ini ya, agar kita lebih gimana ya, lebih membuka peluang dakwah gitu untuk teman-teman di sini gitu ya. Mungkin bukan cuman sebatas bukan untuk bidang agama, tetapi untuk sosial gitu kan, karena kita kan harus membangun komunitas gitu akan lebih besar gitu sih. Itu aja. Mungkin satu lagi, kalau masih boleh ada waktu, bagaimana pendapat Dr. Gamal untuk ibu-ibu atau ini ya, para Sri Kandi di sini gitu, yang mendampingi para suaminya gitu ya, atau mungkin ibu-ibu yang kerja di sini, bagaimana cara kita untuk lebih beraktualisasi gitu ya. Begitu aja sih, mungkin mohon maaf kurang lebihnya. Jazakumullah khair untuk tim ini PMI dan juga teman-teman di Okayama ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Udah ya? Boleh saya langsung jawab? Boleh dok. Saya nggak kedengaran bisa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi dengan Ibu Dian. Iya. Terima kasih Ibu Dian ya atas pertanyaannya. Iya, jadi benar banget kalau ditanya, kita orang Indonesia ini sebenarnya punya kelebihan ya. Saya mau tampilkan, saya suka banget memamerkan ini sebenarnya. Wait a moment. Jadi kita itu dinobatkan ya, dalam 6 tahun terakhir itu kita berkali-kali menduduki peringkat 1 sebagai the most generous country in the world. Bayangkan, jadi kita itu masuk negara yang paling bermurah hati. Ini tahun 2022 ya, ini 2020 ya. Ya, jadi bayangkan kita peringkat 1 teman-teman ya. Wow. Negara paling bermurah hati, bayangkan, ya kan? Dan kalau kita nggak juara 1 pun di setelah tahun yang lain misalkan ya, atau di tahun tersebut, kita itu masuk 10 besar. Jadi semua kita orang Indonesia kita nggak tegang, kita ngalahin dari gitu, terus betul-betul kalau ada orang itu kita pergi bantu gitu. Sampai kita mengalahkan 213 negara, let's say misalkan ya. Dalam konteks negara paling bermurah hati. Jadi ini sehingga tadi nyambung pas banget.
Ya, jadi kita artinya dana kita ini kan dana yang mudah berbagi gitu ya. Nah, gimana teman-teman bisa mengajak banyak orang lain, let's say itu yang pertama. Yang kedua, saran saya caranya gimana? Ya lewat keteladanan tadi. Jadi nobody is going to believe in you until you are already done it. Jadi nggak ada yang percaya sama kita sampai kita benar-benar membuktikannya. Ya, jadi melakukan aja. Saat kita melakukan, teruslah bergerak, dan kita akan menjadi pusaran yang menarik kebaikan-kebaikan datang pada kita. Oke, jadi misalkan ketika saya mulai malam cerdas tadi saya contohkan ya, itu sekarang banyak sekali yang datang ke saya untuk support tanpa saya approach ya. Ya mereka yang datang karena lihat ya dalam 4 bulan kami kunjungi 89 sekolah, kami ketemu puluhan ribu siswa, kami berikan banyak beasiswa ya. Akhirnya banyak stakeholder ya dari berbagai entitas ya, pemerintah, NGO, private sector ya, lintas suku agama ras ya, itu betul-betul mensupport apa yang kami lakukan. Jadi poin kedua saya apa? Ya lakukan ya. Buktikan gitu, karya nyata ya. Dari ketiga dari situ baru kita tadi ya betul-betul akan terus bergerak untuk menarik ya kebaikan-kebaikan lain bersamanya kita. Dan keyword dari ini semua sih menurut saya yang penting buat kawan-kawan semua ya dalam konteks itu adalah sustainability, keberlanjutan. Jadi pertama tadi adalah don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi jangan sibuk membuat orang impresi dengan apa yang kita lakukan ya, lewat aktivitas kajian mungkin atau lewat aktivitas sosial kita. Tapi fokuslah menghasilkan dampak gitu. Karena impresi itu akan hilang gitu ya kan. Tapi dampak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita bisa membuat orang impresif, tapi mampukah kita menghasilkan sebuah dampak yang besar, ataukah mampukah kita menjadi orang yang berdampak? Jadi itu mungkin poin ketiga saya, teman-teman fokus saja di dampak ya. Itu keyword traction, dampak itu adalah kunci keberhasilan kita ya, melakukan sebuah social movement yang besar ya. Dan banyak sebetulnya keteladanan yang bisa diambil dalam konteks kebaikan-kebaikan ya. Tapi kenapa ini penting dan saya suka pertanyaan ini? Kenapa? Karena detik ini kawan-kawan, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, kembalikan kemuliaan supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Kalau apa? Kali-kali tidak bisa. Jadi jadikan organisasi kita, perkumpulan kita, pekerjaan kita, ya, program sosial kita, ya, itu sebagai amal-amal yang melampaui usia kita. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair, Dr. Gamal Albin Said. Baiklah, kita di penghujung waktu ya. Bagi teman-teman yang masih penasaran, pengen nanya, ya tenang. Nanti insya Allah besok kita ada agenda kajian lagi di Okayama. Ya. Kita akan live juga insya Allah, nanti silakan teman-teman ikutin kajiannya, nanti silakan teman-teman bisa bertanya nanti di lain waktu di kegiatan acara Tabligh Akbar di Okayama besok. Baiklah, jazakallah khair dokter, sudah jauh-jauh dari Malang ke Tokushima. Mungkin kalau dengar Osaka, Tokyo sering dengar ya dok ya. Iya. Tokushima gimana? Tapi saya bersyukur ke Tokushima karena akhirnya ketemu salju ya. Alhamdulillah. Tahun lebih di muka bumi. Alhamdulillah. Berbagai benua jatuhnya di Tokushima ya. Masyaallah. Dan penyambutan sebenarnya nanti dok. banget sebenarnya. Ya. Dia kesini tuh pingin banget ketemu salju. Jodohnya di Berkah. sini. Alhamdulillah disambut salju. Ya, Berkah Allah SWT. Baiklah para jemaah semuanya, kita di penghujung acara Tabligh Akbar IPMI tahun 2022 wilayah Tokushima. Terima kasih kepada Dr. Gamal. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita aplikasikan. Mudah-mudahan jadi amal jariah di dokter. Dan jazakumullah khair kepada para jemaah semuanya yang telah mengikuti
kajian-kajian khususnya kajian di Tabligh Akbar ini tahun 2022. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan, keterlambatan dalam pelaksanaan, mohon dimaafkan. Insyaallah kita bertemu besok di Okayama dan silahkan teman-teman ikutin lagi kajian online-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.